Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabria Kifa Amelia Putri dari SMA Negeri 6 Semarang, finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2022 bidang fisika terapan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu berjudul BioVCode, bioplastik pelapis kaca sebagai penyerap sinar UV. Belakangan, kita sering merasa lebih panas dibandingkan dulu tanpa menyadari bahwa itu adalah akibat dari pemanasan global. Kenaikan suhu global sejak sekitar 1980 sampai 2021 meningkat 2 kali lebih cepat daripada periode sebelumnya. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Beberapa kegiatan manusia seperti menggunakan kendaraan bermotor terlalu sering, asap pabrik yang mencemari udara, dan pegunungan hutan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Jenis radiasi sinar ultraviolet UVA adalah sinar UV paling panjang yang mampu menembus hingga lapisan tengah kulit. Sinar UV yang dapat menembus kulit bisa sangat berbahaya dan berpotensi mengakibatkan kanker kulit. Masalah ini diselesaikan dengan beberapa inovasi, salah satunya pelapis jendela bangunan untuk penangkal sinar UV berbahan tepung umbi. Plastik berbahan dasar pati dari umbi-umbian digunakan karena sifatnya yang mudah terurai di alam. Penelitian ini dilakukan untuk membuat pelapis kaca jendela berbahan dasar pati umbi-umbian dengan tambahan titanium dioksida untuk proses fotokatalis sebagai penangkal radiasi sinar UV sekaligus mereduksi intensitas sinar UV. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pembuatan plastik biodegradable berbahan dasar umbi-umbian untuk pelapis kaca jendela? 2. Apakah kandungan titanium dioksida untuk proses fotokatalis dalam plastik biodegradable dapat menyerap intensitas sinar UV? 3. Bagaimana karakteristik plastik biodegradable pelapis kaca jendela? Kemudian tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembuatan plastik biodegradable dari pati umbi-umbian dengan penambahan titanium dioksida sebagai penangkal sinar UV. 2. Mengetahui kuat tarik dari plastik biodegradable. Dan mengetahui struktur mikroplastik biodegradable menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan analisa data. 1. Uji elastisitas. Pengujian elastisitas biasa dilakukan dengan cara tensile test. Pengujian ini memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat kekuatan suatu material dan untuk mengenali karakteristik pada material tersebut. 2. Uji FTIR. FTIR merupakan singkatan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Pengujian ini menghasilkan data gugus-gugus fungsi dalam produk BioVCode. Dalam uji ini, kami akan mengetahui apakah muncul gugus baru dari hasil pembuatan BioVCode atau tidak. 3. Uji penyerapan sinar UV. Analisa ini digunakan untuk mengetahui kemampuan plastik biodegradable yang diperkaya oleh titanium dioksida dalam menyerap sinar UV pada kondisi tertentu. Langkah pertama dari penelitian ini adalah pembuatan sampel plastik BioVCode. BioVCode memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Ada 3 tepung, yaitu umbi suwak, umbi gembili, dan ubi talas. Dari uji yang sudah saya lakukan, didapatkan hasil optimal dengan formula 5 gram tepung talas, 5 gram PVA, 2 gram kitosan, 20 ml asam asetat, dan 1 gram titanium dioksida. Saya akan memulai membuat sampel dengan formula yang telah saya sebutkan tadi. Pertama-tama, menimbang 5 gram tepung talas. Memasukkan 5 gram tepung talas ke dalam 100 ml Aquades. Aduk hingga homogen. Menyiapkan panci dan kompor. Lalu menuang larutan tepung talas. Memasukkan bubuk PVA sebanyak 5 gram. Selanjutnya melarutkan 1 gram bubuk kitosan dengan 20 ml asam asetat. Memasukkan larutan kitosan ke dalam tepung talas. Terakhir memasukkan bubuk titanium dioksida sebanyak 1 gram. Pasta BioVCode yang sudah jadi tadi, saya akan aplikasikan di atas kaca. Setelah pengaplikasian BioVCode, kita keringkan dalam suhu ruangan hingga mengering sempurna. Dari
produk BUV code yang dihasilkan diperoleh hasil yang pertama dari uji tensile. Didapatkan hasil sebagai berikut. Disimpulkan bahwa sampel paling optimal dalam uji tensile dimiliki oleh sampel dengan formula PVA ketosan algidat dengan perbandingan 1:1:1 sebesar 12,3 MPa. Selanjutnya yang kedua dari uji FTIR. Hasil pengujian FTIR tertera dalam tabel dan grafik berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa kelima sampel plastik BUV code yang telah disintesis memiliki nilai panjang gelombang yang mirip sehingga tidak muncul gugus baru dalam BUV code. Yang terakhir, ketiga, uji paparan sinar UV. Hasil pengujian paparan sinar UV didapat dari alat sederhana Arduino Uno dan sensor UV GUVA S12SD. Berdasar tabel hasil pengujian, terdapat 3 hasil yang berbeda. Pertama, keadaan alat kosong tanpa BUV code. 2, keadaan alat terisi sampel BUV code tanpa titanium dioksida. Dan yang ketiga, keadaan alat terisi BUV code dengan titanium dioksida. Didapatkan hasil bahwa titanium dioksida memengaruhi intensitas sinar UV sampai 20%. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 1. Hasil uji tensile strain tertinggi 12,3 MPa terdapat pada komponen PVA ketosan alginat dengan formula 1:1:1. 2. Hasil pengujian sensor kandungan sinar UV, intensitas sinar UV berkurang saat pengujian BUV code dengan titanium dioksida. Titanium dioksida berhasil dalam mereduksi intensitas sinar UV dengan proses fotokatalis hingga 20%. 3. Hasil FTIR menunjukkan bahwa kelima sampel BUV code yang telah disintesis memiliki panjang gelombang yang hampir sama, dengan rata-rata OH 3282,332, CH 2916,646, NH 1724,722. Maka, setiap sampel memiliki hasil yang mirip dan tidak muncul gugus baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.